bakpao kacang merahnya saya. Pak, yang blow on musnya saya aja, Pak. Kalau dilihat dari kepalanya saya. Turun ke mata Ivan Gunawan. Pas bawah sini Ruben jadinya ya. Bagus. Pertama, pada saat nyampe sana, untuk memuralkan tembok Cina itu makan waktu berpuluh-puluh tahun. Kedua, dihukum mati dulu sebelum mulai. Selamat datang semuanya, apa kabar? Oke, saya mau membahas tentang fenomena media sosial. Ya, jadi media sosial ini penggunanya dibagi jadi 3 macam. Pengguna pertama adalah pengguna yang kepedean sama diri sendiri, ya. Jadi isi media sosialnya itu selfie sama makanan. Jadi kalau Anda lihat Instagram orang cuma isinya muka dia doang, ya, itu rada orangnya, ya, sama makanan. Tanda narsis. Apa? Narsis. Narsis itu tanda-tanda kejiwaan. Nah, yang kedua itu menggunakan untuk sesuatu yang berguna. Jadi contohnya untuk sumbangan, untuk apa, atau untuk pekerjaan mungkin itu bisa. Nah yang ketiga itu untuk stalking. Stalking media Instagram atau media sosial orang lain. Anda termasuk yang mana? Saya berani taruhan yang ketiga semua kan? Tuh, pasti yang ketiga semua. Gitu ya? Kalau enggak mentok-mentok ketiga dan ke-1 campuran. Iya. Iya, pasti. Ya. Oke. Nah, tapi ada bocah-bocah yang ternyata menggunakan media sosial ini untuk hal yang luar biasa dan menghasilkan uang yang banyak sekali. Contohnya? Bocah itu namanya Evan. Evan. Kaya, Pak? Ya, jadi Evan HD. Ya, Evan HD ini kaya karena YouTube. Jadi salah satu videonya tuh ditontonnya sampai ratusan juta, salah satu videonya ya. Ini kaya gara-gara YouTube. Jadi dia tuh bikin YouTube membahas tentang mainan-mainan. Jadi setiap kali ada mainan baru yang lagi hits dia bahas ya, dan pembawaannya lucu, menarik, pokoknya berhasil lah di YouTube. Ya, ini ada headline-nya, coba kita kasih lihat headline-nya. Bocah 9 tahun ini hasilkan 17 miliar dari YouTube. 17 miliar dari YouTube, bayangkan. 17 miliar dari YouTube. Tuh. 17 miliar dari YouTube. We broke the world record. YouTube unboxing star EvanTube HD check out Guinness World Records 2017 blockbuster. Jadi rekor dunia dengan penonton jumlah terbanyak, dan ini 1 tahun tuh dapat 17 miliar, bayangkan. 17 miliar. Pak, itu ada videonya? Ada videonya dulu ya. Ada videonya? Silakan. Oh, putar videonya. Yeah. Oh, cool. Here we have the operation table. We also have some tweezers connected to the board. If we hit the metal with the tweezers, this buzzer will light up. So here are the things that we need to take out of Dave. There's all sorts of things, even a unicorn. And of course, you get the instructions. Okay, guys, everyone's here, and let's start this game off. You guys are going down. No, Evan. Like in the old op. I saw the buzzer. Okay, guys, so that was Minion Operation. Dad and Jill got 4, I got 3, and Mom got 1. So if you guys have any other fun games for us to play, make sure to leave a comment down below. Thanks for watching. See you guys next time. I gotta go to the movies. Bye! Menarik sekali. Suka. Bagus ya. Ya, bagus ya. Ya, suka. Tertarik gitu. Pantesan banyak yang lihat. Videonya bagus kayak gitu ya. Ya, Pak. 17 miliar bocah 1 tahun. Bapak dapatnya berapa dari YouTube? 16 miliar lah. Setahun? Enggak, itu dikumpulin kira-kira berapa puluh tahun gitu. Ih, kalau sama bocah. Nanti saya kalahin, lihat. Oh gitu. Kalau saya nggak bisa kalahin, saya culik. Sama gitu orang. Si Bapak. Iya ya Pak ya. Itu yang luar, kita nggak mau ngomong yang luar ya. Karena yang luar itu pasti jumlah penontonnya lebih banyak. Karena ya, YouTube luar itu ditonton satu dunia. YouTube kita itu ditonton pasti sama orang Indonesia. Loh, bahasanya Indonesia kok. Kan nggak mungkin orang bule nonton kita. Nggak ngerti soalnya. Iya, iya. Nah, kita bicara yang kita aja. Ya, ada juga nih, saya Pak. contohnya. Iya. Bocah aja yang anak, bocah. masih anak-anak. Bapak mau bocah? Enggak ya, silakan. Bapak bayi? Enggak. Enggak. Belum tuh kurang. Lah.
Yuk, Pak. Kalau dari luar negeri kan Saya tadi. tuh trending terus. Bahas yang mana nih Pak? Anak-anak tadi. Oh ya. Nah kalau Nonton ya. tombak nih. Ada juga dari Indonesia sekarang baru kelas 4 SD, dia mempunyai penghasilan sekitar 50 juta per bulan gara-gara jualan slime. Tahu kan? Jualan mainan begitu dong dijual dapat 50 juta Pak. Anak Tahu kelas 4 lah. SD Pak. Sabun dia kocok sama lem itu kan. Iya kali. Dan menurut berita di media online, kabarnya anak ini kepengen mainan slime yang dibawa kakak kelasnya. Kemudian sampai rumah dia mencari tutorialnya di YouTube dan akhirnya si bocah yang bernama Nayara ini membeli bahan-bahannya, kemudian dipraktekkan sendiri. Keesokan harinya Pak, slime itu dibawa ke sekolah dan teman-temannya tuh mau. Kemudian dijual dengan harga 5.000 per slime gitu Pak. Dan dari situlah awal bisnis slime-nya si Nayara itu. Lalu dijual lewat online. Dijual lewat online, kita lihat ini ada headline-nya 50 juta sebulan penghasilan anak usia 4 SD gara-gara media sosial dan YouTube. Belajarnya di YouTube, di promoinnya di Instagram dan sebagainya. Coba ada videonya? Ada. Wow. Dia tuh jualan slime ya, dapat 50 juta. Kamu tuh dulu dapat berapa jualan singkong di kelas? Satunya gope, Orang yang beli susah. juga pada ngutang. Ada lagi? Ada juga Pak, ini bocah SD asal Surabaya yang membuat bisnis clothing online yang berawal dari berjualan squishy. Nah ini ceritanya menarik. Jadi dia tuh jualan squishy. Dia jualan squishy di Instagram. Tapi orang nggak komen squishy-nya, orang komen bajunya. Jadi squishy-nya nggak laku, bajunya bagus ya, bajunya bagus. Jadi komen itu komen baju. Akhirnya orang-orang pengen bajunya dia. Akhirnya dia buka bisnis baju. Tapi sekarang jadi jualan baju. Saya juga punya videonya. Jadi itulah anak-anak yang sukses gara-gara media sosial. Nah kalau anak-anak aja bisa, artinya Anda juga harusnya bisa gitu ya. Jadi media sosial kalau digunakan secara positif atau bahkan buat bisnis bisa. Contohnya anak kecil aja bisa jualan baju. Anak kecil bisnis clothing line. Nah dia udah gede di endorse bajunya. Tapi kan dibayar, Oh, itu tapi bisnis dibayar. juga. Tapi pas saya khawatir kalau anak-anak kecil zaman sekarang itu udah jadi miliarder, udah jadi jutawan. Saya jadi takut mereka jadi mandiri, terus pisah sama keluarga, umur 5 tahun udah ngontrak sendiri, Pak. Gitu kan, gimana? Kita lihat videonya. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak usah Baik, bikin-bikin. baik. Cika. Iya, Pak. Itu siapa coret-coret tembok? Oh, itu, Pak. Kenapa dia coret-coret di studio saya? Itu seniman mural cewek, Pak, yang berasal dari Salatiga. Yang siap mewarnai hati semua orang. Ha. Jadi dia ini adalah Dia adalah seniman mural. seniman mural cewek ya? Cewek asal Salatiga. Hai, kotor nggak? Ngacas aja. Hai. Halo. Halo dia. Kering. Halo. Oh, Pak, debu gitu Pak. Apa? Nyut. Enggak, saya cuma manggil kamu doang. Ini apa ini? Ini kayak wajah saya ya? Iya, ini wajah Pak Bos saya ya. Bukan. Bukan ya? Bukan, Seng. Ah iya, masa Pak Oga? Ya kan? Iya, ini mah muka Bapak. Ini tuh lagi nyoret-nyoret apa lagi ngegambar ya? Ini namanya seni mural. Coba kamu tanya dulu, mural itu apa? Kalau dia mural apa sih? Kita lihat videonya. Melukis merupakan salah satu aktivitas untuk mengekspresikan diri. Namun bagaimana bila melukis di media tembok? Perkenalkan, Benekdita Alodia. Gadis kelahiran Salatiga ini sudah menyukai dunia gambar sejak ia berumur 5 tahun.
Berawal dari ajakan seorang teman, Alodia kini berhasil membuat pameran secara kolektif di berbagai kota. Sempat mengalami trauma dengan tangannya, mahasiswa Kristen Satya Wacana ini tidak berhenti untuk berkarya. Bahkan Alodia bercita-cita untuk luar negeri menjadi seniman mural ternama. That's actually cool. Wow, thank you. That's amazing. Itu yang tadi semua punya kamu berarti gambarnya? Ya, gambar sendiri. Oh, nah ini kalau gambar begini kan artinya kamu gambar nggak dibayar dong? Kalau yang gambar di jalan ya enggak. Oh, rumah saya di jalan? Gimana? Oke, pinggir jalan gitu ya. Enggak ada temboknya dong. Hah? Enggak ada temboknya dong. Ada, kan kamu gambarnya di tembok juga kan? Tembok pinggir jalan. Oh, tembok pinggir jalan. Oh, tanya harganya berapa? Harganya berapa kalau dibayar? Ya 500 sampai 800. Batu bata sama semennya berapa kalau sudah? Lu kira dia Ini mau suka- bangun rumah. Gimana sih? Tapi bisa terima panggilan? Ya, terima panggilan. Ya, bisa. Bisa ya? Bisa. Ya? Oh, oke. Biasa Jadi- kalau yang order gitu di mana ininya gambarnya? Biasanya mereka lihat di Instagram, lihat di portofolio, terus langsung hubungin gitu. Bisa nggak? Gitu. Bisa nggak gambarin apa? Di mana? Kebanyakan entah kenapa yang mereka memang sudah suka style aku. Mereka mungkin ada beberapa yang aku tolong gambarin figur ini, tapi mereka kebanyakan aku suka sama style kamu mau gambar apa nih? Kita brainstorming, bukan yang oh harus seperti ini. Aku punya istilahnya kayak aku suka styleku sendiri. Ini yang aku bisa usahakan untuk kita brainstorming bareng. Berapa lama kalau misalnya tembok segede gini berapa lama? Ya 1 hari. Ya. Oh, tadi katanya pernah gambar buat anak Avanti juga? Pernah sih. Gambar apa? Itu fashion illustration karena memang aku basicnya memang menggambar. Terus kayak diajak graffiti itu terus jadi hobi. Jadi hobi. Ya udah gini lah, saya belak-belakan aja, saya punya studio di rumah. Oh gitu ya. Nah, berapa duit satu tembok? Berapa ukurannya? Ya, satu tembok. Masa gue ngukurin tembok gue ukurannya? Diukur dulu. Ya, kira-kira... 10 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. 10 langkah Ya, tapi biasanya misalnya 5 sih. saya 5 jutaan. Enggak, kalau 10 langkah kan 5 meter. Tingginya berapa? Tingginya 182. lebih tinggi dari gimana sih kamu? Tinggi badan, tinggi rumah. Tinggi badan 185. Pokoknya ya mungkin 1,5-nya ini anggap aja satu tembok satu sisi seginilah. 1,5 berapa? Ya biasanya kalau segini rate-nya untuk skillnya aja 6 juta belum sama alat, belum sama transportasi. Iya, biasa. Kalau buat saya berapa? Ya 10 juta deh. Mahal aja, iya. Lebih mahal ya 10 juta lah. 10 juta. 10 juta? Ya. Oh, ya kapan-kapan lah. Gue kalau nawar barang gitu biasanya. Kalau udah mahal ntar aja. Saya lihat-lihat yang lain dulu ya. Siap, cek toko sebelah lo. Ini kalau misalkan kegaret dikit gitu nggak sengaja masih tetap bisa jadi gambar nggak? Ya masih dong. Coba aku. Boleh, monggo. Coba aku nggak. Jangan buka gue, lu yang bener aja lu. Enggak ada. Enggak ada. Misalkan nggak sengaja. Enggak. Udah. Jangan. Oke, tanya belajar. Ya, kita tanya belajarnya kapan dan sebagainya. Nanti akan menyelesaikan lukisan ini juga, tapi selain satu ini, oke? Jadi jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Bentuknya menarik ya Pak ya? Nah itu kalau dia bagus banget. Grab. Ini muka squishy Pak. Kita kembali lagi di Hitam Putih, sementara Alodia sedang menyelesaikan lukisan wajah saya. Ya, saya akan membahas tentang apa yang ada di meja saya. Kita lihat ini yang ada di meja saya ya. Ini ada tulisannya hitam putih, ada gedungnya. Di sini ada Trans 7, ada wajah saya, ada badan saya, dan ada wajahnya ada wajahnya Cika ya. Jadi ini menarik sekali karena ini adalah Anda bisa pesan bentuk apapun yang Anda mau, dan ini adalah squishy. Squishy yang bisa dipesan bentuknya. Jadi Squishy ya. iya, jadi dia bentuknya memang lucu gitu. Bentuknya menarik ya Pak ya? Nah itu kalau dia bagus banget. Grab. Ini muka squishy Pak. Maaf, ini puding ya sebenarnya ya. Jadi
Ini puding yang dibentuk ya. Jadi memang nggak bisa digituin ya. Jadi lengket di tangan ya. Jadi jangan. Jadi ini puding yang bisa dipesan bentuknya seperti apa. Nah, permisi Pak. Ah. Kok ngomongnya telat? Saya pikir tadi squishy. Ternyata Aduh, orang kaya juga ya. ternyata puding ya. Puding Bapau. Pak. Oh, ini bakpao kacang merah. Ya. Kita panggil ibunya dulu yang Ya, buat. Panggil Cika. Ini ada Ibu Ien Budiarti dan juga Pak Freddy. Halo Bu Ien, Pak Freddy. Ya, aduh, lihat nih saya ditipu sama bos Sebelum saya. terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, boleh tahu nggak? Ini apa gitu? Ini bakpao. Ini bakpao, Tapi Oke. kayak squishy ya. Terus Ini puding. puding. Ya, Oh. puding mainan ya? puding hias. Puding Ini hias. puding. Ini kelihatan Iya, nggak sih di iya. kamera? Ah ya. Ih, kok kayak bohongan ya? Ini puding. Ini puding. Itu bentuknya kolam ikan. Ya. Ini apa nih? Makanan. Makanan. Bentuknya makanan. Ayam, telur, udang. Ya. Ini ada hitam putih juga. Dan ini ada kayak kue ulang tahun ya. Ya. Dan ini semuanya puding ya. Ya. Semuanya puding. Oke. Kita lihat dulu seperti apa dan mereka ini siapa. Silakan. Menjalankan bisnis rumahan membutuhkan kreativitas yang luar biasa. Salah satu bisnis usaha kuliner yang dilakukan oleh Ien Budiarti adalah dengan menggabungkan hobi dan inovasi dalam bentuk puding kreasi. Mulai dari puding berbentuk tumpeng, puding buah, sampai puding lukisan. Dan buat kalian yang habis putus atau sedang patah hati, ada juga puding yang berbentuk graveyard mantan. Selain bentuknya yang memanjakan mata dan lidah, puding-puding unik ini juga baik untuk kesehatan. Penasaran dengan kreasi-kreasi puding tersebut? Saksikan hanya di Hitam Putih. Jadi Anda ini buat puding atau bentuk apa, dibuat bentuk apa gitu? Iya benar. Kalau bakpaonya, Sama. Juga sesuai requestan. ini bakpao apa isinya? Kacang merah, ada kacang hijau, ada juga coklat. Lupa. Yang muka saya isinya apa? Yang ini apa ini isinya? Kacang hijau. Tuh. Ini muka aku loh. Nah, ini mukanya Cika. Ini isinya kacang hijau ya? Aduh, Bapak sakit banget. Saya salahnya apa sih? Oh, Ini muka Pak Bos, Mas Dedi ya. Nih ya, lihat. Isinya apa? Isinya aku. Ah. kok Anda nyeremin ya lama-lama ya? Tadinya nggak ada rambut, sekarang nggak ada kepala. Oke, tanya sih. Iya, ada pelanggan yang mau pesen bentuk aneh-aneh gini, Bu. Ya, Banyak. Banyak. Kebanyakan yang order tuh buat acara apa? Misalkan ulang tahun, Enak pernikahan. loh. ulang tahun. Iya, ulang tahun. Ulang tahun. Terima kasih ya, ulang tahun. Kebanyakan yang di request itu karakter apa? Makanan dan kolam ikan sih banyak. Oke, nah paling susah buat apa? Melukis wajah. Melukis? Wajah. Contohnya ada ya? Jadi praktek. Lagi nanti kita praktek. Oh, nanti dipraktekin Ya. melukis Asik. wajah. Oke. Asik. Oke, mungkin boleh tahu harganya aja berapa dulu? Dari 100.000 sampai 500.000. Yang 100.000 yang mana? Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada. Berarti 100.000 yang nggak ada gambarnya ya, ceplokan doang gitu, mangkok dibalik ya. Yang 500.000? Nanti yang melukis wajah. Yang melukis wajah. Kalau kayak gini nih berapa ini? Yang ini 250, Ya. yang ini 150. Ini boleh dicobain nggak? Boleh. Jangan, itu happy birthday Mama. Mama saya besok ulang tahun. Buat saya aja, Pak. Jangan. Jangan. Serius buat nyokap lu? Iyalah. Lumayan. Belum beli kado. Serius? Iya. Gila nih anaknya. Serius? Lumayan, baru ngeh. Kalau kan ntar bikinin lagi ya, order gratis. Ntar aku posting di Instagram.
kita langsung bikin pudingnya aja coba. Ya, langsung bikin pudingnya, silakan. Tapi saya mau nyobain yang ini nih, gimana Iya, caranya? menarik banget yang ini. Ada sendok nggak? Ada sendok nggak? Kita cobain dulu ya. Ada Ada sendok di sendok. situ. Gimana motongnya? Potong aja gitu. Langsung aja. Ini rasanya sama semuanya. Ini rasa mocha, bawahnya coklat. Yang ini vanilla. Mocha coklat, saya ambil gini aja ya, kayak makan nasi ya. Oke, lihat. Oh, diangkat Pak. Diangkat. Deg-degan aku ketemu Mas. Enak Iya. makan yang itu daripada yang ini Pak. Ya. Puding Itu jeruk bisa asli. sempurna banget ya. Itu apa itu? Jeruk lah Pak. Jeruk apa? asli. Oh itu bukan puding. Bukan. Oh bukan puding, bukan puding. Jeruk bukan. Asam lagi katanya. Makanya jadi cewek jangan kayak saya ya, mauan. Kita lihat itu. Udah yuk. Kali, Dia pengen kan kamu. kalau yang bakso apa? Vanilla. Vanilla. Oke, silakan Pak. Yuk. Ini puding base-nya. Ya, ini puding base-nya. Terus biasanya sih kalau untuk yang dilukis, itu pudingnya terpisah. Karena ya banyak faktor sih. Pertama ada orang yang nggak mau motong mukanya. Kemudian juga ini pakai pewarna makanan ya. Meskipun pewarna makanan, tapi kan kimia. Oke. Jadi yang dimakan tuh yang dasarnya. Oh gitu. Boleh kasih kan? Oh, boleh. Oh, jatuh. Saya pegangin. Ini mirip banget loh kayak asli. Saya agak kurusan di sini ya. Kayak ini, jadi nanti ini tinggal ditaruh di atasnya doang. Jadi kayak kata bapaknya, orang kadang-kadang nggak mau motong, jadi Iya. dipisahin ya. Iya. Dipisahin ini pudingnya. Tinggal Jadi diangkat nanti aja. ditaruh di atasnya sini. Iya. Oke. Dan ibu ini akan membuat Hiasan. Yes. puding dengan judul adalah Rib ex-boyfriend. oke, makam mantan. Benar ya? Ya. Oke, silakan Cika. Jadi gimana itu coba belajar kita buatnya? Ya. Puding apapun boleh tuang ke sini. Ke wadahnya. Habis itu kasih tanah. Oh ini kesannya Iya, ini tanah ya? kuburan. Oh pakai itu langsung. Langsung aja. Ah nggak apa-apa lah. Oke. Biar kayak koki. Ya. Tanah. Kuburan mantan. Ditambahin apa kek jadi yang diazab tuh. Biar drama. Kasian ntar nggak bisa napas. Udah mati ya. Udah mantan mati pula lu pikirin. Tambahin lagi. Ini mantan majikan saya Pak. Mantan majikan nih ceritanya ya. Mantan majikan. Udah. Udah? 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 Diratain atau biasa? Nggak usah, biasa. Oh, oke. Terus kasih. Batu nisannya nih. Saya. Bukan batu nisan. Oh. Ya. Taruh. Nah. Oh kok nggak ini? Nggak apa-apa. Begini. Nah. Oh. Kayak ini ceritanya bunga. Jadi begini. Hmm. Ini panjang. Udah ini bunga. Ini mau tulis. Buat tancap. Mas Anu apa Mas? Mas Anu nggak ada, Anu aja. Ya mau aja nggak ada. Kayak gini nih. Contohnya. Bapak udah tanggung jawab Bapak di akhirat nanti. Kayak gini. Nih Pak. Contohnya ya. Ya. Ya udah. Ya. Udah ini jadi Bu. Sudah, ya. Tancap di sini. Tancap di. Sini. Oh tancap di sini. Ya. Celop. Nah, kasih Bang ini. Billy, Mas Anu. Biasanya Anu udah nggak ada ya. Iya Mas Anu nggak ada. Udah ada di sini ya Biar dia Bu. tonton, biar dia tonton. Kasih ini. Di sini batu nisan. Udah satu aja. Oh satu aja. Iya. Nah, terus kasih di sini kiri kanan. Udah jadi? Udah. Ya. Nih puding kuburan. Puding. Awas ntar dia bangun lagi. Nih puding kuburan mantan. Merayakan rasa bela sungkawa, kita akan makan Kita makan kuburannya ya. kuburannya. Ya.
Potongan pertama untuk yang Ini akan... berantakan nih pas ini. Iya sih. Kamu dulu. Ini kan hasil saya ya, Pak. Gimana jika rasanya? Tapi ini basicnya adalah mungkin kita Puding sama Oreo. Enak? kita mungkin belajar menghiasnya kali Iya, ya. benar. Jadi ide menghiasnya ya. Benar, karena saya kebetulan hobi saya menghias. Karena the Terima pudding is a kasih. pudding basically kan. Iya, benar. Cuman gimana pudingnya supaya menarik dilihatnya. Iya benar. Oke. Ini jualnya harga berapa? Kalau yang ini, Iya. 10.000. 10.000. Ini 10.000 ya. Emang mantan tuh murah harganya ya. Ini kalau Anda tahu wajah saya masih dilukis terus dan actually that's really good. So, Iya. Anda ini sebenarnya apa, pelukis atau gimana, Mas? Tadinya memang hobi di lukis. Cuman lukisnya bukan di makanan, jadi lukis kanvas gitu. Lukis kanvas. Ya, oke. baru mengemadukan art dengan kuliner Baru ini. Ya. Oke, nanti itu jangan dimakan, kita simpan. Yang mana, Pak? Itu. Yang muka Bapak? Yang muka saya ya. Oh, nggak muat buat di sini Enggak ya, dong, Pak ya? enggak dong. Loh, maksud kamu apa sih kalau situ? Ini piring, di piring. Enggak dong, kita simpan aja nanti. Buat apa? Buat ulang tahun ibu kamu. Masa ulang tahun mama saya muka Bapak kuenya? Nah, kan siapa tahu ngefans. Oke, kita akan lihat hasilnya setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di hitam gitu. Karena setiap orang ada tingkat kesulitan sendiri-sendiri pada saat ini. Kalau saya gampang. Termasuk yang gampang soalnya Apa? Kenapa ketawa pada? Aduh. Bantu Pak, nanti jatuh lagi nih. Nih udah hasil dilukis full, Keren banget, parah. udah jadi banget. Kayak di figura ya, Iya. kayak di figura tuh liatin. Ini harganya berapa ini Pak? Tuh jatuh kan ternyata. 500. Hah? 500. 500.000. Oke, ini kalau ngerjain begini tuh kan berarti dasar dulu dan sebagainya. Berapa lama ngerjain begini nih? Untuk satu wajah itu sekitar 2 jam. Tergantung inilah, tergantung tingkat kesulitan. Karena setiap orang ada tingkat kesulitan sendiri-sendiri pada saat ini. Kalau saya gampang. Termasuk yang gampang soalnya Apa? Kenapa ketawa pada? ya Apa? gitu. Jadi nggak boros cat hitam gitu loh maksudnya. Apa? Nggak boros cat hitam. Maksudnya gimana? Karena apa? Karena saya putih gitu? Ya betul. Karena Ya, saya betul, putih? ya. Oh ya. Karena putih jadi dia nggak butuh cat hitam banyak. Kirain itu. Apa? Enggak. Terus saya mau nanya aja, omsetnya berapa? Di atas 10 juta per bulannya. Di atas? 10 juta. Di atas 10 juta per bulan. Di atasnya banyak apa dikit? Lumayan atas. Oh lumayan banyak ya. Atas banget itu ya. Oke. Jadi kalau nggak salah tuh 30 sampai 50 jutaan. Oh, banyak itu. penghasilannya. Ya kan? Tapi belajarnya dari mana sih sebenarnya? Kalau saya memang puding hias karena saya memang hobinya hias. Ya udah, saya ya udah hias aja. Oke. Lalu terus gimana bisa gabung jadi gini? Ya, kita kebetulan teman ya di dunia kuliner gitu. Dan saya berusaha menggabungin hobi saya di art itu ke dalam kuliner, terutama di puding. Dimana pembuatannya juga ini lebih cepat sih daripada kalau membuat lukis di kanvas. Kenapa Ini bisa lebih cepat ini dibandingkan kanvas? Media dan pewarna yang dipakai. Media dan pewarna Ya, dipakai. karena pewarna makanan itu kan diusap juga udah nempel gitu di puding. Dan kalau salah bisa dibenerin? Nggak ada ampun. Oh tetap nggak bisa juga? Kalau salah nggak bisa dibenerin. Oke. Dan ini kalau orang mau pesen ini kemana jadi? Di Instagram? Instagramnya apa? Yens Healthy Pudding. Yens Healthy Pudding. Kenapa? Ini healthy maksudnya? Kenapa Ya, healthy? menggunakan bahan yang alami, tidak ada bahan pengawet. Menggunakan pewarna makanan yang Bisa dimakan namanya gitu ya? yang sehat lah. Oke. Oke. Jadi sehat lah ya intinya. Sehat lah ya. intinya. Oke, baik. Mau belajar nggak Cika? Iya, kalau misalkan mau belajar ada workshopnya gitu nggak? Iya ada.
Di mana? Di Daan Mogot. Di Daan Mogot. Tempat saya. Berapa lama tuh kira-kira kalau misalnya ada workshop? Kalau kayak gini 4 jam ya belajarnya. Kalau lukis mah susah ya, itu udah Ya. pribadi lah ya, udah seni lah ya. Bisa dipelajari. Ya, Dalam cuman waktu lama. 5 jam. 5 jam bisa ngelukis? Bisa jadi ngelukis? Ya nggak juga, tergantung. Kamu lukis saya, kamu gambar orang aja jadi monyet, gimana lukisnya? Nggak bisa juga. Oke. Nah ini puding tahan berapa lama nih? Beli? Kalau di luar kulkas bisa sampai 6 jam. Kalau di dalam kulkas bisa 1 minggu. Kalau dalam kulkas bisa 1 minggu? Oh, oke. 6 jam nih kita udah hitung berapa jam ya. Bawa pulang ya kan, nanti kan pulang, masuk mobil pulang. Besok nyokap ulang tahun, kasih ulang tahun keracunan deh. Oh iya. Yaudah kita makan aja yuk. Janganlah buat ibu kamu aja. Iya deh. Siapa tahu. Amit-amit. Apa siapa tahu bahagia mendapatkan itu. Masih heran kamu marah-marah aja. Oke, jadi ini adalah hasil pudingnya. Kita udah lihat semua. Terus kita juga mau lihat mural yang sudah dibuat. Iya, kita ke Alodia itu Pak yuk. Ayo, kita Yuk. ke sana. Sebentar ya, saya Alodia tinggal satu. udah selesai? Sudah. Yeah, bulu matanya. Ini Pak Bos. Bukan. Ini Pak Bos. Iya, Bapak. Kalau dilihat dari kepalanya saya, turun ke mata Ivan Gunawan. Pas bawah sini Ruben jadinya ya. Wah, bagus ya. Pinky-pinky. Keren. Emang mata gue bulunya gitu? Enggak. Hah? Kamu kok nggak ada bulunya? Tapi bukan kok. Bukan saya. Bukan. Bukan kan? Ini mah jelas Billy. Gini udah saya benerin aja lah sini. Saya benerin aja. Bareng nggak saya benerin. Cika, Saya benerin nih. tanya dulu orangnya. Saya benerin. Dihitam. Oh, di hitam nenek-nenek gondrong juga bisa di hitam dibenerin, tinggal ditimpa lagi hitamnya. Iya. Nih. Wih, hebat sekali. Luar biasa. Apa? Kenapa sih suka memilih gambar? Ini mah laki-laki, tapi lebih banyak Perempuan. Ini perempuan. Rambutnya. Ini bukan bapak ya? Bukan. Serius? Bukan, saya bilang bukan. Bukan. Oh iya bukan. Kenapa hitam putih? Ini kamu. Bukan juga, ini nggak ada rambutnya aku. Ya sudahlah, siapakah dia? Ya kita tebak ya buat Anda yang bisa tahu. Jadi siapa tanya? Cika tanya. Ini siapa? Bukan siapa-siapa. Oh, bukan Tapi siapa- sosok perempuan yang jelas. Oh ya sebut saja Mawar lah ya. Ya. Kenapa lebih suka menggambar sosok perempuan? Karena aku ngelihat perempuan tuh malah sosok. Pasti Jadi kamu aku sering mau- lihat perempuan naik motor metik ya? Iya, yang rating kanan belok kiri itu Iya, ya. kamu coba aja situ. Kalau nggak digerus sama mama. Kalau ngelukis gini tuh berarti nggak pakai ini, nggak pakai digambar dulu, diapain dulu langsung. Sketsa gitu Pasti gitu. ada sketsa. Sketsanya pakai pilok juga, pakai spray paint. Oh tetap. Tetap. Ya. Tuh, lihat tangannya Cika, tangannya kena cat nggak itu? Iya. Kan Yes. kamu pakai sarung tangan, kenapa tangannya bisa kecat semua? Sarung tangannya sebelah doang, yang satu udah rusak, jadi sebelah kotor Oh, deh. nggak mampu beli. Iya. Mau beliin lo bos, boleh. Oh mau nanti, saya beli, tenang saya beliin ya. Siap. Studio 4 lantai. Ini kan sebenarnya graffiti art ya, atau disebutnya mural. Ini kan berarti kamu gambar-gambar tembok. Ini sebenarnya melanggar hukum nggak? Ada beberapa yang kita izin sama tetangga sebelah, izin sama biasanya kita gambar, terus yang punya lewat. Oh saya izinin kok. Oh iya boleh. Berarti kan nggak melanggar ya? Ya di tempat saya tapi Tembok ya. siapa Tembok dulu? saya. Oh, tembok Bapak. saya. Tapi sebenarnya ada yang langgar kan kalau misalnya kamu ngelukis di jalanan, di tembok-tembok kayak di jalan tol tuh, tembok-tembok bangunannya ada dilukis-lukis tuh ngelanggar nggak? Kalau dengar cerita teman-teman ada yang diuber, ada yang nyangkut Satpol PP segala macam, tapi nggak tahu Tapi mungkin kamu aku beruntung aja. pernah ketemu Satpol PP? Pernah. Terus Nggak Satpol apa-apa. nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Mungkin tempatnya juga ini kali ya. Tempatnya di Iya. mana? Ada beberapa tempat yang memang itu sudah sering banget digambar, kayak istilah hotspot, sering banget gambarnya berubah-ubah. Cenderung nggak apa-apa sih, nggak masalah aja. Karena ada perempuan tempat yang kali memang- kamu. Jadi mau nangkep dia lihat dulu perempuan tapi yang gambar gitu kali. Ingat nggak sudah berapa tembok kamu gambar? Banyak. Ada Ratusan? yang kayaknya enggak deh. Aku masih termasuk pemain baru di skena ini, tapi cukup banyak dan sangat menyenangkan. Kita bisa pergi ke kota-kota lain, kita bisa kontak-kontakan, mau gambar nih, diajakin Oke. gambar gitu. Now, kalau saya di jalan and I see this kind of things itu, ada tandanya nggak bahwa this is you? Ya, aku biasanya
bikin tagging YAP. Tadi saya lihat pakai masker karena sesak napas dari piloknya. Iya dong. Kadang kalau udah nggak kuat banget kan baunya kan nggak enak juga lama-lama. Walaupun sebenarnya baunya enak sih, kadang bau kayak permen. Tapi ya lama-lama kesehatan, demi kesehatan. Demi kesehatan. Di jalan juga pakai masker? Kalau di jalan kan anginnya besar. Kalau ngerasa penting ya pakai masker, pakai buff. Oke, is this like a team? Ada timnya kalau kamu gambar dengan teman-teman yang gambar juga? Kalau dalam graffiti itu memang ada yang berkomunitas, ada yang bikin kru. Tapi kalau aku single fighter sih Mas Ian. Masih sendiri aja. Masih sendiri aja. Tapi ada yang nemenin nggak kalau lagi gambar di jalanan? Kadang ngajakin teman, kadang sendiri, kadang ada event, ayo gambar bareng, jamming bareng, gitu. Oke, but it's good ya hasilnya ya. Kita tepuk tangan dulu. Saya break dulu dan kita akan kembali lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Halo dia, ada ini nggak kepikiran mau muralin apa milok ini tembok Cina? Selama membuat puding, ada nggak yang pernah diminta tapi nggak berhasil buat? Ada. Bikin apa? Mengukir dalam satu puding, mengukir 6 wajah. Dalam satu puding mungkin 6 wajah. Menyerupai 6 wajah. Kenapa nggak bisanya? Kenapa? Waktunya juga terus apa sih? Kalau satu puding kan medianya begini aja. Kalau 6 wajah, dempet-dempetan susah. Karena kecil gitu? Iya, kecil. Oh, nah puding yang dibuat ini yang paling mahal pernah terjual berapa harganya? Mungkin kan beda gitu. 500.000 ya ini yang paling mahal kan? Yang ini ya? Oh. Cika? Saya mau nanya sama Alodia. Alodia, ada ini nggak kepikiran mau muralin apa milok ini tembok Cina? Itu wadah yang bagus buat kamu. Itu kan panjang banget. Kamu 20 tahun di situ. Tuh, itu kan 1 hari. Itu kan panjang, dia bertahun-tahun. Gue kerja di Cina. Gitu. Bagus itu. Bagus. Iya. Pertama, pada saat nyampe sana, untuk memuralkan tembok Cina itu makan waktu berpuluh-puluh tahun. Kedua, dihukum mati dulu sebelum mulai. Oh gitu ya. Siapa tahu lebih bagus, Pak. Muralinnya itu gambar batu bata. Udah bata, Cika. Dibikin 3 dimensi, jadi menonjol. Udah nonjol. Ya udahlah, nggak ada harapan. Gimana sih? Kamu nggak ada harapan? Ya udah, pengen sikan di mana? Pingin terus berkarya aja sih. Dan yang paling aku sukai dari skena graffiti ini memang kita bisa dapat banyak teman dan kenalan, cerita-cerita yang asik. Pingin ngelanjutin, pergi berkunjung ke rumah, ke tempat kota teman-teman, gambar bareng, jamming bareng gitu. Keluar negeri? Pingin sih. Udah pernah? Belum pernah. Boleh tahu kamu belajar awalnya gara-gara apa sih? Memang aku dari awal memang menggambar, terus habis itu ada teman-teman yang ayo gambar di tembok. Ya, why not? Terus coba, ternyata itu jadi hobi yang sangat mengasihkan dan keterusan sampai sekarang. Sampai sekarang? Pada saat menggambar, bener? Ya, itu pertama kalinya belajar. Karena tekanan mencet ini terus ya, kan? jadi padahal temboknya kecil, jadi kita diajakin jamming bareng. Terus pertama kalinya aku pegang spray kan, terus gimana sih ini kamu pencet aja, dan terus sampai berada pada tahap dimana udah nggak bisa mencet lagi saking keramnya. Belajar pertama kali kayak gitu. Oke, jangan stop berkarya kalau gitu ya. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan buat mereka semua. It's very interesting karena kalau tadi dilihat bahwa itu sebenarnya adalah cat pilox gitu ya, yang disemprotkan ke tembok, tapi the result is actually an art gitu ya. Dan ini juga kayak puding ini sebenarnya this is basically just a simple pudding ya, seni yang ada di atasnya. Tapi kalau kita teliti sebenarnya ini ya puding kan, basically ini this is a pudding gitu. Tapi ada adding value yang membuat ini menjadi menarik buat orang-orang. And I believe that this is also an art because an art is not what you see. An art is to create what other people see about that. And this is one of it. Dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.